Bayangkan, seorang diva internasional berhenti sejenak bukan karena panggung megah, tapi karena satu suara yang tak ia duga datang dari arah yang sama sekali berbeda. Dalam beberapa hari terakhir, nama April DA7 kembali jadi perbincangan hangat. Bukan hanya di kalangan penggemar dangdut, tapi juga terseret ke percakapan yang melibatkan sosok besar di industri musik Indonesia. Kali ini, sorotan publik tertuju pada Agnes Mo, dan reaksi yang disebut-sebut muncul setelah mendengar suara April. Awalnya, semuanya bermula dari potongan video yang menyebar cepat. Berdasarkan penelusuran pada unggahan media sosial, sebuah klip menampilkan April DA7 sedang menyanyikan lagu dengan teknik vokal penuh kontrol dan warna suara yang konsisten. Video ini bukan unggahan resmi label besar, melainkan cuplikan penampilan yang kemudian dibagikan ulang oleh banyak akun hiburan. Sejumlah akun pengamat musik turut menyoroti detail teknisnya, mulai dari artikulasi, kestabilan nada, hingga karakter suara yang mudah dikenali. Di kolom komentar, pembahasan tak lagi soal kompetisi dangdut, tapi sudah masuk ke ranah kualitas vokal lintas genre. Dari titik inilah, narasi besar mulai bergulir dan menarik perhatian figur-figur besar di industri. Dan perhatian itu membawa kita ke fakta berikutnya. Nama Agnes Mo mulai muncul bukan dari pernyataan resmi, tapi dari bisik-bisik digital. Di beberapa akun gosip musik dan forum penggemar, beredar cerita bahwa Agnes Mo disebut-sebut sempat tercengang setelah mendengar suara April DA7. Narasi ini menyebutkan adanya reaksi spontan yang kemudian diterjemahkan menjadi ketertarikan personal. Namun, perlu digarisbawahi, sampai titik ini, cerita tersebut belum disertai bukti visual atau pernyataan langsung dari pihak Agnes Mo. Tidak ada video, tidak ada unggahan pribadi, dan tidak ada konfirmasi dari manajemen resmi. Informasi semacam ini lebih tepat diposisikan sebagai obrolan penggemar yang berkembang cepat, bukan sebagai kepastian. Meski begitu, rumor ini tak berdiri sendiri karena ada fakta lain yang ikut memperkuat rasa penasaran publik. Respons dari musisi senior dan pelatih vokal justru datang lebih dulu. Dalam beberapa wawancara dan siaran live terpisah, sejumlah musisi dan pengamat vokal menyebut karakter suara April sebagai bersih dan punya identitas kuat. Penilaian ini muncul tanpa dikaitkan langsung dengan nama Agnes Mo, namun memperkuat posisi April sebagai penyanyi yang diperhitungkan secara teknis. Beberapa pelatih vokal bahkan menilai bahwa warna suara April termasuk jarang di industri saat ini, karena mampu terdengar kuat tanpa harus berteriak atau berlebihan. Komentar-komentar ini bisa ditelusuri rekam jejaknya melalui tayangan ulang dan kutipan yang masih tersedia publik. Fakta ini penting karena menunjukkan bahwa apresiasi terhadap April bukan berdiri di atas satu nama besar saja. Dan justru dari sini, rumor duet mulai terasa semakin menggoda imajinasi publik. Kalimat ingin duet menjadi frasa paling sering dikutip, meski sumbernya samar. Di beberapa unggahan viral, muncul klaim bahwa Agnes Mo disebut berkata, "Saya sangat ingin duet dengan dia." Kalimat ini menyebar luas, disertai foto kolase April dan Agnes dalam satu frame. Namun setelah ditelusuri, tidak ditemukan rekaman wawancara, caption resmi atau siaran langsung yang memuat pernyataan tersebut secara utuh. Hingga saat ini, frasa itu lebih banyak hidup di narasi akun hiburan ketimbang di kanal resmi Agnes Mo sendiri. Karena itu, klaim ini perlu ditempatkan sebagai rumor yang berkembang karena ekspektasi publik, bukan sebagai pernyataan yang sudah diverifikasi. Meski begitu, ada fakta lain yang membuat rumor ini terus bertahan. Jejak digital Agnes Mo dalam mengapresiasi talenta lokal memang ada. Dalam beberapa kesempatan berbeda, Agnes Mo tercatat pernah memberikan pujian terbuka kepada penyanyi Indonesia dari berbagai genre. Ia dikenal cukup aktif menyoroti kualitas, bukan sekedar popularitas. Riwayat ini bisa dilihat dari arsip wawancara lama dan unggahan media sosialnya, di mana ia beberapa kali mengangkat nama penyanyi yang menurutnya punya potensi vokal atau musikalitas kuat. Fakta ini tidak membuktikan adanya ketertarikan khusus pada April, namun menunjukkan pola sikap yang konsisten. Artinya, jika suatu hari Agnes benar-benar memberi apresiasi langsung pada April, itu bukan hal yang bertentangan dengan karakter publiknya selama ini. Dan celah inilah yang kembali dimanfaatkan oleh rumor berikutnya. Ada spekulasi bahwa komunikasi sudah terjadi di balik layar.
Sebagian penggemar berspekulasi bahwa sudah ada pesan pribadi atau komunikasi tidak langsung antara tim April dan pihak Agnes Mo. Spekulasi ini muncul karena beberapa unggahan misterius yang dianggap saling menyindir atau kode. Namun sampai sekarang, tidak ada bukti konkret yang menunjukkan adanya komunikasi tersebut. Tidak ada bocoran jadwal, tidak ada pernyataan manajemen, dan tidak ada tanda kolaborasi yang bisa diverifikasi. Karena itu, anggapan tentang komunikasi di balik layar masih berada di wilayah dugaan, bukan informasi yang bisa dipastikan kebenarannya. Disinilah kita perlu berhenti sejenak dan melihat gambaran besarnya secara lebih tenang. Jika semua fakta dan rumor diletakkan di satu meja, terlihat jelas satu hal. April DA7 memang sedang berada di fase di mana kualitas vokalnya mendapat pengakuan luas, dan itu didukung oleh penilaian teknis yang bisa ditelusuri sumbernya. Sementara itu, keterkaitan dengan Agnes Mo hingga ke level keinginan duet masih belum memiliki dasar kuat selain narasi yang berkembang di ruang digital. Rumor tersebut tumbuh karena kombinasi antara reputasi Agnes Mo dan momentum April yang sedang naik. Dalam dunia musik, apresiasi tidak selalu berujung kolaborasi, dan tidak semua kekaguman, jika memang ada, harus diterjemahkan menjadi proyek bersama. Jadi, menurut kamu, apakah ini hanya euforia publik atau memang sinyal awal dari sesuatu yang lebih besar? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan kalau kamu ingin terus mengikuti perkembangan kisah musik yang sedang hangat dibicarakan, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya.